Jadi gini. Oke, Bang, balik lagi ke sore. Sore itu selalu menjadi misteri buat gue pribadi mungkin dan juga untuk para sorealis di luar sana gitu ya. Kita ini para sorealis ini mencintai lirik-liriknya Ade Paloh, namun juga kita mencintai bagaimana Awan Garnida ini bisa melengketkan para personel. Apa sih istilahnya Bang Awan tuh kan yang ngelengketin semua kan Bang? Dia generatornya dari sebenarnya. Generatornya, mesinnya gitu. Mesinnya ya. Dia generate everything, dia juga yang merekat kita semua. Dia perekatnya. Dan kalau bisa dibilang dengan humornya dia sih, dia selalu mencoba menghangatkan suasana gitu. Terus lucunya itu anak paling jarang hadir. Oh iya? Jadi dibikin kayak kita tuh kangen terus sama dia gitu. Jadi kita kayak, dia tuh hadir cuma sebentar, muncul sekali. Gue juga nggak yakin dia tuh orang beneran kali ya, emang mungkin dia tuh hantu kayak sih. Hantu yang berbadan besar sekali. Iya tuh hantu. Hantu dia itu. Karena dia munculnya sekali-sekali. Kita tuh sampai nanya, mana sih Awan sih? Bahkan di rumah dia. Serius? Di studionya dia gitu, kita sampai nungguin. Bang. Dia gawat banget gitu. Terus datang tuh udah pakai bajunya yang itu aja, yang putih. Ini lucu nih Awan nih. Awan jadi gini. Kalau dia ini keluar kota, dia bawa satu koper. Dia buka. Putih semua. Iya udah. Nih gue yang mana ya gitu. Udah sama semuanya. Oh yang itu yang bawa lagi dikit Wan, tuh kayaknya beda dikit tuh gitu. Udah sama. Baju putihnya yang kayak engkongko yang jualan beras. Bener ada tandanya, ada capnya. Itu sama suspender dia, celana kadang putih kayak Om Manado gitu. Udah semua, aduh ya Allah. Jadi satu begitu dibawa sama dia tuh dibuka, udah sama. Terus dia minta sama orang pilihin yang mana, kan hancur pala begitu. Makanya bukan orang, kayak hantu itu anak. Makanya pakai putih-putih lagi. Itu Bang Awan ya dengan kehantuannya Bang Awan. Terus ada juga Bang Bambi yang teknis banget, skill penguasaan instrumennya. Super, dia tuh super gadget. Super gadget? Super gadget, apapun juga gadget dia tahu yang terkini, apapun juga pasti dia update ke anak-anak, gadget ini, gadget itu, jangan pakai ini, jangan pakai itu, jangan pakai ini gitu. Teknis semuanya gitu. Teknis banget ya. Dan dia itu penertawa paling baik. Jadi kalau kita ceng-cengan, kita ngejokes kayak orang gila, dia tawanya bikin kita semangat. Jadi dia cukup ketawa aja, wow, kenceng banget tawanya kan, gain suara dia tinggi tuh. Simbal-simbal aja nggak usah dipukul, bunyi. Itu pasti tuh sama si Bambi. Nah dengan ketawanya dia, kita semangat tuh makin tuh. Makin ngejokes makin semangat. Jadi penyemangat dia. Terus bicara ibarat kutub utara sama selatan, ada Bang Eca juga di situ. Bang Eca nih yang juga beda dan memberikan warna tersendiri. Wah gila, dia tuh kayak kita ngemut obeng rasanya tuh kalau sama dia. Itu analoginya, karena beda dia humornya juga beda, humornya tuh intrikel gitu terus. Misalnya kayak apaan? Aduh banyak deh, susah. Itu udah bener-bener penuh dengan rumus dan teori yang hanya dia tahu doang gitu. Waduh gila itu. Pokoknya kayak kegigit karbit rasanya itu. Bener-bener. Apa rasanya pas Bang Eca mutusin untuk hijrah dan ninggalin sore? Dia tuh nggak pernah hijrah, dia nggak hijrah dia. Nggak hijrah? Kagak. Hijrah keluar band maksud gue. Oh itu. Bisa aja langsung, iya. Gila dia langsung tebet. Hebat. Baca belok kanan. Gimana Bang? Itu dia pernah nelpon gue suatu hari gitu, terus kayaknya dia bilang ini udah saatnya dia mutusin untuk berjalan sendiri. Terus dia pengen nyoba sendiri, realisasi musiknya sendiri gitu. Dia mau juga gedein merchandise dari musiknya dia sendiri. Itu Maimun ya, project dia kan project. Dia pengen nyoba di situ, nggak pengen selalu ngedompleng sama sore gitu. Terus dia nanya, lo gimana? Ya gue juga mungkin sih, coba gue kepikiran juga gitu. Kalau misalnya gue kayak gitu juga, gue juga ada beberapa project sendiri pengen gue ituin. Cuman pada akhirnya yang terrealisasi dia yang sendiri yang keluar. Gitu terus ya kita ya semuanya. Dan dia minta, ntar pada saat konser terakhir di Oya Adelante, jangan ada kayak bikin perpisahan gue ya gitu. Kayak ntar gue muntah katanya. Udah gitu, itu percik tuh. Cool ya kan, nggak mau tuh ada gitu-gituan tuh. Jangan deh pokoknya gue, dia sampai gini. Begitu. Kalau ada ntar tiba-tiba wah Eca apa segala gitu peluk. Apa gitu dia. Enggak mau gua gitu. Ya udah. Itu Rolling Stone bukan sih? Bukan, yang di Studio Palem. Oh, di Palem. Gua nonton ya lupa. Itu konser terakhir, konser gede itu. Itu 2.000 orang apa datang ya kalau nggak salah deh. Tuh Oya Adelante di Taman Palem. Itu terakhirnya Eca main buat sore. Gitu. Itu 2 hari setelah bokap meninggal.
Ya Allah. Iya, gue di atas udah nggak inget apa-apa gue. Untung yang nyanyi banyak. Iya, penonton semua nyanyi. Nggak, maksudnya Oh, ada guest vokalis. iya, ya? collab-collabnya banyak. Iya. Jadi gue, ya alhamdulillah dikit aja udah. Itu gue sampai nggak inget apa-apa gitu. Jadi kayak misalnya, bang waktu itu lo nyanyi, emang lo ada gitu. Ya gila, gue foto sama lo, gue nggak inget apa-apa. Gua. Itu gitu aja udah, berlalu begitu aja. Kayak gitu. Memorable-nya cuman, ya eca aja, udah nggak ada lagi gitu. Salaman aja pas udah alhamdulillah ya, udah gitu, di bawah. Udah that's it. Kayak ijab kabul alhamdulillah. Iya, udah kabul. Nggak ada wali ya. Nggak ada wali. Udah tuh, jadi selesainya begitu. Udah selesai, kelar. Biasanya pada goodbye tuh ada salaman tuh ya. Ya, udah begitu, terus abis itu nggak ada kayak, gue nggak ada hubungan sama Eca, apa, lama nggak hubungan. Tiap hari kadang-kadang WhatsAppan juga. Ada di grup WhatsApp juga masih, kayak gitu. Tapi dia keluar dari grup WhatsApp sore. Keluar dari situ, tapi ada grup yang dibikin sama Andi Twins. Oh. Itu grup agama, tongkrongan tauhid namanya. Dia gaya-gayaan emang Sambil taruh. dengerin plat juga. Sambil dengerin plat, udah gitu yang di forward bukan soal agama, soal udah band inilah, udah ada plat ini baru ada. Ini apa itu, tongkrongan tauhid ya, Itu kayaknya grup dagangannya Bang Andi Twins tuh. kayak gitu. Isinya ya ada anak-anak semuanya, anak-anak musik juga gitu. Kayak gitu. Nah, itu tadi Bang Eca, Bang Bambi, Bang Awan. Satu nama yang juga nggak bisa dipisahin dari Bang Mondo. sejarah lo adalah Bang Mondo. Oh iyalah, 100% itu. Gimana Bang? Bang Mondo kan banyak yang ngomong gitu ya, dengan abis Mondo cabut, taste-nya Sore itu berubah. Gue akuin sih. Gue akuin 100% gitu. Apa ya, kalau misalnya dibilang kelamnya itu hilang. Kelam yang punya energi terang, gila nggak? Kelam yang punya energi terang. Itu dia Mondo, itu baru ketemu sekarang kata-kata. Kadang-kadang gue suka muncul begitu aja, cuman udah hilang lagi. Feel. Apa Bang, jelasin apaan tuh maksudnya? Jadi dia bisa nangkep kekelaman yang kita inginkan di hati kita gitu, ketika kita meramu musik gitu ya. Dia bisa nangkep itu, terus menjadikan itu cemerlang gitu, gitu. Tapi dalam nada yang sangat minor gitu. Tapi nggak bikin itu norak. Dan cuma dia yang bisa itu, manusia gila. Gila, hebat otaknya, tau makan apaan kecilnya. Gimana Bang pada saat itu 2012 ya? Dia 2011 ya? 2012 ya? 2012 ya? 2012 Bang Mondo memutuskan untuk cabut. Gue waktu itu udah nggak kaget sih, nggak terkejut. Dia emang udah lama udah mengindikasikan bahwa dia mau cabut gitu. Emang udah, hubungan gue sama dia juga udah jauh, udah nggak terlalu ngobrol lagi Jadi gitu. sebetulnya berantemnya sama lo? Iyalah, tubir bego, gue yang bego, kita saling bego udah. Masih muda ya, belum CB kayak begini nih. Iya, ya hal-hal tolol lah sebenarnya, konyol-konyol aja gitu, kayak masalah ego juga gitu. Kebanyakan datangnya dari gue, egonya gitu kan. Gue orangnya rada keras juga terhadap Mondo, karena gue mungkin udah terlalu nyaman sama dia. Gue udah nyaman banget sama dia, jadi segitu dekatnya, jadi gue kayak empati gue hilang. Itu makanya jeleknya kepada orang lain yang belum deket-deket banget, empati gue gede. Ketika udah deket banget, gue jadi udah asshole. Itu sering tuh terjadi kayak gitu tuh. Ya banyak lah yang ngomong ke gue kayak gitu. Orang-orang rumah juga ngomong. Lu aja kalau sama orang lain. Iya, baik. Itu kan manusiawi begitu ya gak? Manusiawi. Empati ke orang yang kita belum ini. Udah deket, empati nol kadang-kadang, bisa begitu ya. Nah itu terjadi di hubungan gue sama Mondo. Nah jadi, ya itulah, dia hilang lah gitu. Nah, gue bikin lagu bantal keras ya. Kayak kan itu. Salah gue bilang. Dan salah itu dia tuh. Dia hilang. Jadi Tapi, sebetulnya lo momen grievingnya masih lo rasakan terus dengan kehilangan Bang Mondo? Di Sore ya, tapi di hidup gue kan dia sekarang udah lumayan berteman lagi nih. Udah ngobrol-ngobrolan lagi, udah WhatsApp-WhatsAppan lagi, udah kalau di sorenya iya gue kehilangan, bener. Itu faktor besar juga gitu. Dia tuh think tank gua gitu sebenarnya, proses ngobrol, proses gila-gilaan dalam pemikiran kayak gitu. Jadi kita ngomongin filosofi dulu, film, apa kita ngomongin kehidupan lah apa segala, untuk itu disadurkan dan dimasukkan ke dalam musik. Tapi nggak necessarily harus. Jadi gue punya bahasa tersendiri sama dia gitu. Jadi bahasa-bahasa tersendiri tuh yang kayak orang nggak ngerti. Orang nggak akan ngerti. Orang kayak misalnya nih, ntar gue pengen suaranya kayak kesannya lo jatuh keseret, borok lo tuh sampai nyampe ke
koreng lu tuh sampai nyampe ke paha atas gitu. Dia ngerti. Oh iya kayak gini. Udah jadi gitu, bener. Orang kalau misalnya denger gila tuh orang. Tuh operator-operator yang pernah kerja sama Mas Sore, operator musik ya. Akan bingung dengan bahasa itu. Dia akan nanya lagi ke Mondo dengan bahasa manusianya gitu. Mana Dok ini maksudnya begini gini. Udah itu yang gue mau. Iya, dan dia juga ngomong ke gue dengan cara itu gitu. Itu cuman gue doang yang sama dia yang punya bahasa itu gitu. Analogi konyol gila lah itu sebenarnya. Tanggapan anak-anak Sore yang lain gimana Bang? Kayak maksudnya egois banget lo berantem berdua sampai lo cabut ninggalin kita semua gitu. Mereka maklumin, udah wajarin gitu. Terus mereka yang bilang kalau misalnya kita masih bisa terus kok tanpa dia gitu. Hanya gue yang masih bilang sampai sekarang nggak bisa sebenarnya. Sampai sekarang nggak bisa sekayak dulunya gitu ya, nggak bisa sebaik ekspektasi orang terhadap itu ya, terhadap Sore gitu. Cuman ya gue yang masih bisa ngakuin itu gitu. Gue rasa Mono juga pasti ngakuin itu. Gue nggak ada gue di situ loh. Nah, paling gitu doang lo katanya. Bang, tapi lo pernah open gak sih ke publik penyebabnya itu apa? Jangan dong. Gila. Itu biarkan menjadi rahasia selamanya. Paling ada yang tahu, udah pasti tahu. Cuman memang bukan untuk konsumsi publik. Bukan, tapi pasti publik kalau gue udah begini pasti coba berandai-andai aja. Pasti itu yang bener tuh. Belum tentu Bang. Pasti gini, laki. Laki doyan apa sih? Paham. Udah, bareng-bareng nih. Udah kelar di situ aja deh. Pasti paham sendiri. Iya kan? Udah gitu. Jadi kegemaran kita berdua yang bertuburukan. Ya udah di situ udah kelar. Kan gua nggak sebut ke mulut gua kan? Iya. Bisa apa aja. Bisa gue naik peda sama dia dua-duanya nubruk bilang, bego lo gitu. Bisa. Benar. Iya. Jadi itu penyebabnya. Akhirnya udah nggak kondusif lagi pada saat itu. Pertemanan dan bermusik pada saat itu. Iya. Gitu. Cuman pada saat itu mungkin yang kita Harman ya, bahasa Harman ya. Harman, naksir. Naksir. Harman itu menciptakan karya-karya yang sangat indah antara kita berdua. Waktu itu terjadi di film Pintu Terlarang. Oh, Pintu Terlarang. Nah, itu kan semuanya itu kita yang handle tuh. Soundtracknya kan Bambi sama itu. Terus gue ngasih beberapa lagu kan di situ kan. Itu ada Mary Miss juga yang dinyanyi nama Alfred Ayala gitu. Itu operatornya sendiri waktu itu si Faye yang sekarang Jakarta 48 tuh. Faye Ismail bilang, gila nih anak berdua lagi kenapa ini gitu. Karena karyanya gila banget di sini gitu. Karyanya itu sampai nggak pernah gue dengar sebelumnya gitu. Dalam selang waktu lama dalam di musik Indonesia gue nggak pernah dengar. Gue harus dengerin lagi. Yang pokoknya ada tuh yang Mary Miss, yang Alfred Ayala yang nyanyi orang lain tuh. Terus ada lagi Nancy Bird lah apa segala gitu-gitu. Terus ya musik-musik di dalam ya gitu. Jadi lumayan membikin itu sebenarnya, bikin nuansa itu gitu. Kayak dua-duanya pengen terlihat bagus. Tubruk lagi tuh. Buat Gunung Galunggung lah, apa buat Gunung Kerinci deh, apa segala. Bang, kalau ada hal yang sampai sekarang belum pernah tersampaikan ke Mondo tuh apa sih, lo mau ngomong apaan sih? Kalau dia ya gue waktu itu PA, sorry aja men, gitu. Kan ente kan paham juga, ya gak gitu. Udah, dia mah udah paham deh, ya udah sip, udah gitu kata dia. Udah anteng. Kalau zaman dulu mah nggak anteng, aduh. Sekarang mau udah anteng lah, udah CB juga, udah tua-tua juga, udah anak udah pada gede-gede, gitu kan. Jadi kan itu sebenarnya perekat juga sih, masa lalu gua sama dia yang pernah tubrukan gitu, jadi perekat untuk kita bisa ketawa nantinya, gitu bahwa gila kita pernah konyol ya ternyata ya ada gitu. Ada cerita bang? Ya iya, kudu ada begitu, benturan itu kudu ada. Kalau kata orang Betawi ada story-nya. Nggak ada story. Gesah. Iya. So, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye.